Aksennya ini semua ini kita menggunakan acian yang pada umumnya. Halo guys, balik lagi di channel gue, di channel Tito APR. Oke, sekarang kita lagi ada di project kita yang di Kemandoran. Nah, kebetulan progres rumah ini udah selesai dan kita udah mau serah terimakan. Nah, jadi hari ini rencananya kita mau serah terimakan dengan homeowner. Jadi nanti sebelum kita serah terimakan, kita bikin konten dulu untuk kita bisa lihat hasil pekerjaan yang kita udah kerjain. Nah, dari tampak depan, ini kalau misalnya dilihat detail-detailnya ya, kita pakai ada conwood. Nah, ini conwoodnya itu kita pakai lap sliding, jadi bener-bener nanti kelihatan ada nutnya. Terus habis itu di sini kita finish dengan menggunakan cat conwood, gitu. Jadi cat conwood. Nah, terus habis itu di atas ini untuk pengaman untuk jendela juga kita bikin ada railing di atas ini, gitu. Ya. Terus udah gitu di sebelah tampak fasad ini kita bikin catnya semua, kita bikin tekstur semua. Terus habis itu di atas juga kita bikin ada lengkungan-lengkungan, ada shape yang kita membuat fasadnya itu bisa lebih ergonomis lagi dan lebih terlihat estetik lagi gitu. Jadi fungsinya dari railing yang di atas ini juga selain dari kaca yang kita udah buat, itu untuk juga pengaman juga nih kalau misalnya nanti ada anak kecil yang dikhawatirkan bisa langsung keluar gitu. Jadi kita juga mikirin untuk sampai situnya. Nah, ini ada dua bangunan yang berbeda. Jadi kayak misalnya di kedua rumah ini layoutnya sebenarnya sama, tapi ini nanti akan disewakan dan yang ini nanti untuk ditempati oleh homeownernya. Nah, untuk pagar ini semua kita membuatnya dari hollow 4x6. Terus habis itu untuk grillnya ini kita menggunakan Expanda. Nah, ini khusus nanti untuk parkiran mobil. Dan udah gitu untuk keseluruhan ini lebarnya 6 kali 15 meter kurang lebih gitu. Jadi untuk kalau misalnya nanti kita lihat kebutuhannya dan layoutnya apa aja, kita sambil lihat yuk ke dalam gitu. Yuk sambil kita lihat ke dalam. Nah, jadi pas kita udah masuk ke dalam di sini, ini langsung ada khusus carport nih. Nah, carport ini nanti langsung berhadapan dengan entrance dan bukaan kaca yang besar gitu. Jadi nanti di sini tuh kita udah buat nih aksennya ini semua ini kita menggunakan acian yang pada umumnya, dan ini finishingnya ini semua menggunakan tekstur kamprot, dan warna finishnya kita menyesuaikan dengan warna fasad yang tadi ada di depan gitu. Nah, meteran masing-masing juga kita pisah. Jadi rumah induk dan rumah yang nanti akan disewakan itu kita pisah. Jadinya nanti pihak penyewa itu udah menggunakan listrik yang independen gitu. Jadi di sini parkirannya juga pas, ini 3 meter. Jadi kemungkinan kalau misalnya nanti ada motor pun di sini masih cukup kayak gitu. Nah, ini juga kita pasangin ada stopper khusus untuk mobil, karena ini semua kaca untuk antisipasi kalau misalnya dia agak bablas nih ke sini gitu loh. Jadi ini kita sambil masuk ke ruang utama. Nah, ini di sini jendela juga kita bikinin. Nah, gitu. Jadi walaupun bidang tanahnya kecil, kita mau memaksimalkan lahan yang ada di rumah ini. Jadi nanti di sini untuk bisa ruang tamu, bisa juga sekaligus untuk di sini nanti ada sofa, dan di sini juga bisa taruh TV juga nih. Jadi ruang tamu sekaligus ruang entertainment juga untuk di rumah inti ini. Gitu. Nah, di sini juga ada kamar mandi, di sini ada kamar mandi nanti buat tamu gitu juga. Terus habis itu di belakang sini ini ada dapur. Nah, ini ada dapur, dan di sini ada taman. Jadi ini nanti yang connecting untuk di atas itu, kalau misalnya kelihatan di sini ada tangga monyet juga untuk area servis, torn dan lain-lain ada di atas ini gitu. Jadi nantinya ini kita nanti masuk ke ke lantai 2. Jadi di sini akses untuk lantai 2. Kita sambil lihat. Nah, di sini ada kaca. Ini udah ada wastafel juga nih di luar. Ini ada wastafel gitu. Jadi ini kamar mandi gitu. Kamar mandinya ini semua di luar kita buatnya. Terus udah gitu ini
Pintu ini juga kita bikin dari engineering wood. Nah, ini pintu kita buat pakai engineering wood, dan kalau misalnya untuk apa namanya kusennya ini juga sama pakai engineering wood. Kita bikinnya matte black gitu. Nah, ini yang tadi. Ini tuh nanti bisa dibuka nih. Bentar. Nah, ini bisa dibuka. Nah, ini nanti bisa dilipat juga nih. Nah, jadi kalau misalnya mau butuh bukaan yang besar, nah gitu. Jadi adem banget ya kalau misalnya kita ada di sini, terus kacanya bisa dibuka semua. Jadi ini bisa jadi balkon juga lah kita di sini tuh, gitu. Dan sebenarnya ini juga bisa di apa namanya, bisa akses barang juga. Kalau misalnya nanti, nah ini, kalau misalnya nanti mau digunakan, nah ini bisa dibuka juga nih. Nah ini bisa dibuka juga, gitu. Jadi benar-benar kita mikirnya taktikal karena tadi tangganya terlalu nukik, agak sulit. Jadi kita bikinin kalau misalnya nanti barang yang cukup besar ini bisa lewat sini juga nih, gitu. Jadi ini kita bisa tinggal tutup lagi, ada rumah kuncinya di sini. Nah ini juga kenapa kita desain dan presisinya kita buatnya supaya nggak mentok sininya. Nah ini semua lipat semua nih. Nah gitu. Jadi benar-benar kita bikinnya walaupun rumah kecil tapi gimana caranya fungsional, dan ini semuanya kita bikinnya custom di lokasi semua. Jadi kenapa kita yang selalu kita bilang itu kita ngerjainnya di lokasi, karena ya ini untuk kepresisian kayak gini-gini. Nah, itu kita butuh yang namanya production di site gitu. Nah, termasuk khusus ini kusen openingannya ini kita buat juga pakai 4 in yang kita taruh di bawah sini. Walaupun level depan dan sini udah beda, tapi kita antisipasi karena kenapa air supaya tidak masuk ke sini. Kayak gitu. Gitu aja sih. Nanti kita sambil ngeliat area belakang. Nah, ini juga ada pintu. Nah, ini juga pintunya karena kemarin itu ada pertimbangan. Jadi karena kita kemarin itu concernnya itu dengan lahan yang terbatas kan, kita buat satu dinding sebenarnya. Nah, ada dampak ketika waktu itu ownernya minta bangunan ini minta tengahnya itu double dinding. Semisalnya nanti dijual atau seperti apa, jadinya diputuskan untuk kita bikin dinding tambahan nih sebenarnya. Jadi berpengaruh pada pintu yang harusnya standarnya 90 cm untuk utama. Nah, ini jadi agak berkurang, jadi kurang lebih 82 sampai 84 cm. Tapi untuk tinggi sama, kita bikinnya 2,10 meter gitu. Nah, ini juga ruangan khusus bisa jadi kamar anak, bisa jadi ruang yang fungsional lainnya, misalnya jadi ruang komunal atau gudang. Jadi ini sebenarnya kita taktikal. Jadi kita bikin 2 ruangan di sini untuk nantinya dipergunakan untuk penyewa atau enggak untuk homeownernya sendiri. Nah, di sini juga kita bikin ada pintu kaca lagi yang mengakses ke area taman yang tadi ada di belakang. Nah, sini nih. Di sini ini kita bikin ada tangga service. Di sini ada tangga service, terus udah gitu di sini nantinya bisa jadi untuk area laundry. Jadi bisa jemur di sini. Terus habis itu ada area laundry di sini, dan di sini juga kalau misalnya untuk ruangan santai juga bisa juga. Jadi sebenarnya banyak kegunaan untuk kayak misalnya area-area terbuka kayak gini. Jadi secara dari development design kita juga udah mikirin nih untuk ini semua. Jadi kita masuk lagi ke area bagian dalam. Nah, ini juga kalau misalnya tadi dilihat ya, ini kondisinya mendung banget. Kalau misalnya dilihat dari sisi sini tuh ada jendela nih yang menerangi untuk bagian tangga. Tadinya kita mau bikin ada void di sini, cuman menurut kita pas sudah di site kita memutuskan bahwa pencahayaan itu sudah cukup nih karena kita punya void yang berdekatan dengan tangga. Makanya kita skylightnya kita take out, makanya kita ganti di situ gitu. Jadi nantinya kalau misalnya kalian lihat
untuk semua pertimbangan dari desain sampai ke pembangunan itu benar-benar semua dilakukan dengan in-house team kita, tim Orduga Project. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau tahu detail-detailnya seperti apa, kalian bisa tonton terus progres-progresnya gitu ya. Sambil kita mungkin ulas lagi. Jadi kalau misalnya rumah yang tadi di sebelah itu kita lagi bersih-bersihin dari sisa-sisa material atau enggak kotoran-kotoran. Jadi kita nanti sambil kurang lebih kan layoutnya di sini sama. Jadi kalau misalnya kalian nanti mau ngelihat tour atau kalian juga berminat untuk misalnya nanti sewa, mungkin bisa lihat komen aja di bawah. Nanti kita bisa kasih tahu gitu menghubunginnya kemana kayak gitu. Jadi mungkin begitu aja yang gue bisa share kali ini di project Kemandoran ini. Nanti untuk misalnya ke depannya kalau misalnya untuk kalian pengen tahu lagi lebih detailnya mau bangun dengan kita sampai perencanaan desain dan lain-lain, kalian bisa hubungin link yang ada di bawah ini. Nah di situ ada WhatsApp bisnis yang bisa langsung terhubung ke kami dan kami akan bisa terima pertanyaan atau konsultasi apapun gitu. Jadi gitu aja yang gue bisa share kali ini di Project Kemandoran. Semoga bermanfaat dan bisa jadi inspirasi buat kalian. Jangan lupa like, komen, dan juga jangan lupa di subscribe untuk bisa lihat next project apa aja yang kita lakuin. Gitu aja, gue Tito APR. Bye.